rasa PPKN, wabil khusus kepada Syekhina Mursyidina Murabbi Arwahina Hadrati Syekh Muhammad Abdul Qasim Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Segenap ulama Syekh Mursyid yang hadir pada manaqib online internasional pada pagi ini di antaranya Romo Mustafa, Romo Yai Imam Sutiano, Romo Yai Anang Azari, Bunda Cahaya, Bunda Dr. Sari, Bapak Profesor Priyatno. Bil khusus kepada sahibul hajat pada pagi hari ini, Ibu Letkol Haja Ramayani dan seluruh keluarganya. Semakin diberikan keberkahan semuanya, segalanya, selamanya. Dari Allah melalui guru-guru kita, wabil khusus melalui pengertian sahabat. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qala Syekhuna Mursyidina Murabbi Arwahina Hadrati Syekh Muhammad Abdul Qasim Al-Fatihah fi kitab Fadailul Syuhur. Fasyaikhul kamil yablughu li murid indal istighasah walau kana fil masyriq. Guru kita berkata dalam kitab Fadailul Syuhur, beliau mengungkapkan pelajaran kita, memberikan pelajaran kepada kita semua. Bahwa seorang syekh yang sempurna, syekh yang kamil, itu kan sampai kepada muridnya ketika muridnya minta tolong. Walaupun ada di barat, walaupun ada di timur, walaupun dimanapun berada. Jadi ini sambungan ruhani antara guru dan murid. Seorang syekh yang sempurna pasti akan sampai kepada muridnya ketika muridnya istighosah. Ketika muridnya minta tolong, dimanapun muridnya itu berada, jangankan masih di dunia, sudah di alam lain pun ini akan ditolong oleh gurunya. Ini kita pernah dengar seorang yang bodoh, murid Syekh Abdul Qadir ketika di alam kubur, ya, ditanya oleh malaikat ternyata nggak tahu. Siapa Tuhanmu nggak tahu, siapa Nabi nggak tahu. Yang saya tahu cuma Syekh Abdul Qadir, cuma Syekh Abdul Qadir. Ya. Yang tahu cuma guru saya Syekh Abdul Qadir. Apa yang terjadi? Ternyata ketika malaikat mungkar nakir ini mau gebuk itu si mayit, Tuan Syekh datang untuk menolongnya. Ya. Tuhan datang untuk menolongnya. Ini satu bukti bahwa seorang syekh yang kamil itu ya dimanapun muridnya berada, di alam manapun muridnya berada, pasti akan tahu. Nah, inilah keuntungan kita. Bersyukur kita dipertemukan dengan guru yang kamil mukamil, yang sempurna sekaligus mampu menyempurnakan kekurangan kita. Ya kita udah mau jujur. Yang ibadahnya sempurna itu guru kita. Yang ibadahnya udah bagus itu guru kita. Yang akhlaknya udah bagus itu guru kita. Kita ibadah masih acak-acakan, masih banyak lupa kepada Allah, masih belum bisa istiqomah. Maka seorang murid yang cerdas ya selalu nempel kepada gurunya. Selalu apa-apa gurunya, apa-apa gurunya. Ya emang harus seperti itu. Karena urusan kita dengan guru kita, bukan dengan yang lain. Dan guru kita menjelaskan dimanapun kita berada. Seorang murid yang istighosah minta tolong kepada gurunya, pasti ditolongin oleh guru kita. Ya. Bahkan di dalam kitab Tanwirul Qulub, Syekh Amin Kurdi itu menjelaskan semua tingkah laku muridnya ini akan selalu dipantau oleh gurunya. In kana maridon a'adahu wa in kana dzu hajatin a'anahu. Kata Syekh Amin Kurdi, bahkan seorang murid, kalau seorang murid itu lagi sakit, guru pasti nengokin. A'adahu in kana maridon a'adahu. Kalau seorang murid itu lagi sakit, pasti guru nengokin dimanapun murid berada. Ya,
Ada muridnya yang di Surabaya, di Malang, ada muridnya yang di luar negeri, ada muridnya yang di Amerika, di Jeddah, di Hong Kong. Sakit, Abah pasti nengokin dengan caranya. Nah, ini butuh keyakinan yang tinggi. Seseorang yang istighosa kepada guru kita juga harus punya keyakinan yang tinggi bahwa guru saya bisa segalanya. Saya memang tidak mampu, guru saya mampu. Saya memang berantakan, tapi guru saya adalah Sultanul Aulia. Harus keyakinan seperti itu. Ya. Seorang murid yakin kalau dia sakit, gurunya pasti akan menengoknya. Ya tentunya dengan caranya. Nah, kok saya waktu sakit abah nggak datang? Jangan bilang begitu, suul adab. Kalau kita sakit itu pasti guru nengokin, ya. Dengan caranya. Bisa jadi kita nggak tahu, tapi guru nengok. Bisa guru nengok. Ya, yang sering terjadi itu kalau orang murid sakit, kalau guru nampak, kalau guru itu terlihat secara kasat mata lahir, itu biasanya muridnya mau pulang. Gurunya ngasih tahu, abang ngasih tahu, udah waktunya pulang, pulang. Itu biasanya begitu. Jadi kalau murid sakit didatengin oleh abah, itu ya siap-siap aja. Ya, dulu orang tua saya begitu. Ketika lagi di rumah sakit di Cirebon, ya, datang Abah Anom, datang Abah Sepuh, datang Abah Anom, Abah Sepuh. Kata Abah Anom sama Abah Sepuh, udah Pak Ustadz pulang aja, Pak Ustadz pulang aja. Udah waktunya. Pada waktu itu kalau nggak salah hari Selasa. Kata Abah Anom, kata Abah Sepuh, Pak Ustadz pulang aja. Udah waktunya, nanti hari Kamis habis asar. Ya. Karena gurunya sudah ngomong begitu, yakin. Ya. Maka meskipun dokter itu pengen, wah Bapak jangan pulang nanti gini gini gini, enggak, saya mau pulang, mau pulang aja. Nanti tanggung tanggung resikonya sini, siap tanda tangan. Dan apa yang terjadi benar sekali, ya. Di hari Kamis itu, teman-temannya yang dulu teman pesantren, teman ngajar itu pada datang, kemudian menawarkan nanti malam-malam Jumat mau ngumpul, mau doain ente biar cepat sembuh. Kata bapak saya, enggak. Terima kasih, saya paling nanti habis asar katanya. Jangan begitu. Oh, siapa tahu nanti sehat ini. Ya, akhirnya apa yang terjadi benar? Asar hari Kamis pada waktu saya itu habis azan asar, bapak saya pulang. Ini guru mursyid, guru yang sempurna, Abah Anom, Abah Sepuh pada waktu itu. Jadi kita sakit guru pasti nengokin. Cuman kalau guru datang kita di secara lahir itu biasanya kita mau pulang. Nah, makanya seorang murid ya memang betul-betul total pasrah, tapi harus punya keyakinan bahwa ketika seorang murid sakit pasti ditengokin oleh guru. Inilah baca Syekh Amin Gur di dalam kitab Ta'birul Qulub. Ya. Dan kita jangan parno, wah saya kok nggak pernah datang. Ya besok-besok kalau kita sakit, abah datang secara kelihatan secara dohir, ya udah berarti biasanya siap-siap aja. Kita mau diantar ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana dzu hajatin a'anahu. Kalau kita ini punya hajat, guru pasti guru kita pasti nolongin. Kita punya hajat apa, urusan dunia, urusan akhirat, urusan nyunatin, urusan nikahin, urusan apa saja kita punya kasus apapun, punya masalah apapun, guru pasti nolongin. Ya, guru pasti nolongin. Bisa jadi guru utus murid-murid yang lain. Bisa jadi guru secara langsung turun tangan. Ini harus yakin sebagai seorang murid. Ya, sebagai seorang itu pasti ini udah ketentuan. Guru kita nggak bakal menyusahkan kita. Ya.
Guru kita tidak akan membiarkan kita sengsara, kebelangsang. Nggak akan. Pasti kalau kita punya hajat ditolongin oleh guru kita. Ya, ini harus yakin. Ya, banyak sekali. Makanya guru kita cuma pesan. Kalau kita punya hajat, manakib. Itu. Kalau kita punya hajat, manakib, kata guru kita. Apapun hajatnya, manakib acaranya. Diterusin oleh orang lain. Sebagaimana apapun makanannya, minumnya, ya, yang di depan. Jadi apapun hajatnya, mau nyunatin, mau nikahin, mau pindah rumah, mau haji, mau umroh, mau manakib acaranya. Itu bentuk istighosa kita, itu bentuk robitoh kita kepada guru mursyid. Yang itu pasti nanti dengan kalau kita seperti itu, pasti ditolongin. Ditolongin oleh guru kita. Ya. Inilah luar biasa pelajaran dari guru kita. Ya. Butuh keyakinan memang. Butuh keyakinan. Untuk menambahkan keyakinan seperti ini nggak gampang. Ya. Nggak gampang, ini harus dimulai dengan betul-betul kita amalianya ya. Ya, kalau kurang amal ya susah. Ya. Seorang murid kalau amalnya kurang ya biasanya merembet kemana-mana, berawal dari amalnya kurang, keyakinannya juga akan kurang, kemantapan guru kepada kita gampang goyah. Tapi kalau ini amalianya terus amalianya tidak tengok kanan kiri, yakin ya. Amaliyah dengan yakin dengan amalia guru mursyid, yakin dengan posisi sebagai guru mursyid, sebagai mursyidnya, ya, pasti akan terjadi. Jadi bukan saja urusan apa saja dalam kehidupan kita. Guru pasti nolongin. Kita teraniaya, guru pasti nolongin. Ya. Kita terdesak, pasti guru nolongin. Ya. Kita sakit, pasti nengokin. Kita punya hajat, pasti akan membantu. Dengan cara beliau, dengan cara guru kita. Ya. Tapi kita harus punya keyakinan kepada guru kita. Yakinnya harus 100%. Ya bahkan ya, ketika kita istighosa kepada guru kita, ya meskipun kita nggak ngomong juga guru tahu. Ya, guru tahu. Makanya dikatakan, فَإِذَا ذَكَرَ الْمُرِيدُ شَيْخَهُ طَارَ قَلْبُهُ إِلَيْهِ. Ketika seorang murid menyebut nama gurunya, maka kalbu gurunya terbang kepada muridnya. وَلَا يَسْتَغِيلُ الْمُرِيدُ شَيْخَهُ إِلَّا بِذِكْرِ. Ya, seorang murid ya menyebut gurunya itu karena dia butuh. Pasti. فَإِذَا ذَكَرَهُ فِي خَلَقِ كَانَتْ يَسْتَغِيثُ أَوْ لَا يَسْتَغِيثُ فَشَيْخُهُ يَعْرِفُ مُرَادَهُ. Nah ini. Nah, ketika guru telah sampai kepada muridnya yang minta tolong, disebut oleh gurunya, oleh muridnya, guru datang, ya, maka yastaghitsuhu aw la yastaghitsuhu fa syaikhuhu ya'rifu muradahu. Minta tolong ataupun tidak, ngomong apapun tidak, nyemplong ataupun tidak, fa syaikhu ya'rifu muradahu. Guru tahu yang dimaksud oleh murid. Guru tahu keinginan muridnya. Guru tahu apa yang terlintas di dalam hati muridnya meskipun nggak ngomong. Ya, meskipun nggak nyemplong, wah gini nggak ngomong juga guru tahu apa yang kita mau. Inilah makanya tidak harus kita datang ke sini dan menghadap Abah. Kita tidak harus curhat secara dohir, wah gini. Habis waktu Abah buat dia dalam hati. Sampaikan di dalam hati kita. Pasti nanti akan ada jawaban melalui lisan siapapun. Guru tahu. Ya. Jadi guru itu semuanya, bukan saja yang kita lakukan secara dohir. Apa yang terlintas dalam hati kita, guru tahu. Abah pasti tahu. Ya. Banyak sekali ikhwan-ikhwan yang merasakan itu. Semua punya ikhwan, saya yakin punya pengalaman rohani masing-masing. Ya, bersama Abah Aos, bersama Abah Anom, ya mungkin di zaman Abah Sepuh. Mengalami itu semua. Ya, mengalami semua itu. Dan antara guru dan murid itu nggak ada jarak.
Wala masafata bainal murid wa syekhi, tidak ada jarak antara murid dan guru. Artinya apa? Guru kita ada di secara zahir ada di Sirna Rasa di Ciamis. Muridnya ada di Amerika, muridnya ada di Jawa, muridnya ada di Timur Tengah sekalipun. Guru tidak ada jarak. Ya, tidak ada jarak. Wis, wis nyampe. Artinya apa? Nggak ada jarak. Ya, maka dalam manqobah itu kan luar biasa guru kita. Syekh Abdul Qadir diminta tolong sama muridnya perempuannya yang akan diperkosa, yang akan dijahilin oleh laki-laki jahat. Perempuan tadi minta tolong kepada gurunya Syekh Abdul Qadir, ya Syekh tolong saya, ya Syekh tolong saya. Lah ini jaraknya lumayan jauh dalam riwayat, dalam satu riwayat itu murid itu ada di India. Muridnya ada di India, Syekh Abdul Qadir ada di Baghdad. Berapa jarak itu tempuh antara Baghdad dan, tapi bagi guru kita enggak ada jarak. Begitu muridnya minta tolong, langsung ditolong. Ya. Banyak sekali. Jadi zaman Abah Anum banyak sekali. Ada muridnya perempuan juga mau diperkosa di daerah Bogor. Oleh sekelompok kawanan namanya kelompok Abdul asli Kuningan. Kelompok bandit yang waktu itu beroperasi di daerah Tanjung Priok, Semper. Ya. Perempuan itu mau diperkosa di daerah Bogor oleh kelompok ini. Dia aktivis manakib. Minta tolong istighosah itu. Muridnya dari Bogor. Gurunya ada di Suryahalaya. Ditolongin oleh Abah Anum. Inilah Syekhul Kamil. Syekh yang sempurna. Demikian pula guru kita yang sekarang. Ya. Syekh Muhammad Abdul Ghas Al-Kamil, Al-Mukamil, Al-Muwafaq. Banyak sekali gelar beliau. Kamil, Mukamil. Kita minta tolong, pasti kita ditolongin oleh guru kita. Ya, ya bahkan tadi disampaikan, kita datang kepada guru kita melalui roh kita kepada guru kita, nyambungkan kita, ingat guru kita ingat guru kita, pasti guru kita ingat kepada kita. Uzkuruni azkurkum dalam bahasa Al-Quran. Ingatlah kamu kepadaku, aku pasti ingat kepada kamu. Di mana kamu ingat, aku pasti ingat. Kamu lupa, aku akan lupa. Demikian pula guru kita. Kalau kita ingat terus sama guru, guru kita ingat terus sama kita. Tapi kalau kita lupa, ya. Kalau kita lupa, ya terkadang kita lupa juga, guru juga tetap ingat. Sebab dalam dunia Torah itu nggak sama dengan dunia syariat. Kalau dalam dunia syariat, dunia pesantren, dunia pendidikan, SD, SMP, SMA, ini yang kebanyakan yang lupa muridnya. Muridnya lupa kepada gurunya. Ya. Gurunya yang lupa, maksudnya gurunya yang lupa sama muridnya. Kita ini sekarang pasti masih ingat siapa waktu SD guru kita siapa. Ya, waktu SMP guru kita siapa. Waktu SMA guru kita siapa. Ini murid masih ingat. Tapi guru kita yang dulu ngajar di SD, di SMP belum tentu ingat kepada kita. Orang kita udah pada tua. Ya. Dulu kita masih udah tua. Dulu kita waktu kecil masih malu-malu. Kita sekarang udah malu-maluin. Jadi kalau di dalam dunia syariat, dalam dunia pendidikan, yang banyak lupa adalah gurunya. Gurunya lupa sama muridnya. Mungkin saking banyaknya pada pahli. Tapi bagi guru ruhani, bagi dalam toreko itu, guru nggak akan lupa. Sekali dia ditalkin, masuk dalam daftar murid-muridnya, tercatat dalam buku catatan muridnya, tidak sampai kapanpun seorang guru tidak akan lupa kepada muridnya. Kebanyakan muridnya yang lupa kepada gurunya. Ya. Banyak yang lupa kepada gurunya. Maka kita bersyukur kepada Allah melalui manakib. Ini adalah bentuk yang paling dahsyat dalam kita berpita kepada guru musik. Manakib ini bentuk kita istighosa yang paling luar biasa. Ya. Ditumpahkan dalam manakib inilah, manakib ini adalah istighosa.
Manakib ini adalah robito. Manakib ini adalah suhbah kita kepada guru-guru kita secara rohani. Ya. Luar biasa. Ya. Kita patut berterima kasih. Harus berterima kasih kita. Di samping bisa manakib darat, bisa juga manakib udara. Manakib di udara ini sekarang. Manakib online, manakib darat. Ya. Ini alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Kita selalu bersama dengan guru kita, selalu robito melalui sarana manakib ini nih. Kita selalu robito kepada guru kita, istiqosah kepada kita. Kita nempel terus guru kita. Pasti kita ke bawah dunia dan akhirat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslim. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا به بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهدين الله بهذه البدر يا الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هدي ومن غنى بآل البدر يا الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Alhamdulillah. Terima kasih Bunda, Pak Kiai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deharu. Terima kasih Kiai Munawir Zain untuk hikmah ilmiahnya. Terima kasih Kiai Mustafa dan Kiai Imam. Terima kasih untuk semua ikhwan yang sudah hadir kepada semua tugas. Terima kasih semuanya secara penonton kita pada hari ini. Mohon doanya Bunda jam 12 berangkat ke Jakarta. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amit Bun. Amin Bunda, assalamualaikum. Selamat kepada pemangku hajat Bu Ramayani. Semoga keberkahan terlimpah ke Bu Ramayani sekeluarga besarnya. Bahagia semuanya, sehat semua. Lancar yang mau berangkat umroh Bu Ramayani. Mohon doanya semua mau berangkat umroh. Semoga semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Rukmana, Pak Hadi, Bu Eko, Pak Edi Sudarsono, Pak Martini, Bu Desi, Pak Ahmad dan semuanya. Terima kasih Bunda. Bu Neneng. Pamit Bun. Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat sampai Jakarta lagi. Amin. Amin. Ya, saya tutup semuanya ya. Ini lagi manakib di Bandung. Saya lagi handle juga. Iya, Terima kasih Bu. semuanya. Assalamualaikum. terima kasih banyak Bunda. Ya Assalamualaikum. Allah.